Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ya kesempatan dan nikmat sehat ya sampai hari ini, dan kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ya ibadah puasa di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, pemimpin kita, suri tauladan kita ya, dan menjadi insya Allah menjadi syafaat bagi kita semua ya selaku umatnya di akhir zaman kelak di akhirat nanti. Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar bersama-sama mendesain sebuah layout ya, layout dengan menggunakan software Adobe InDesign. Jadi ini sangat berhubungan dengan mata pelajaran SIMDIK ya, desain grafis dan SIMDIK ini kakak beradik ya. Jadi di dalam SIMDIK itu ada juga desainnya, di dalam desainnya juga mata pelajaran desain grafis itu ada juga SIMDIK-nya ya, simulasi komunikasi digital. Nah, di sini Bapak harapan teman-teman sudah mendownload dan sudah menginstal Adobe InDesign-nya ya di laptop masing-masing. Nah, sebagai introduction, Bapak akan coba perlihatkan nih pada teman-teman ini yang mengisi absensi baru 17 orang ya. Jadi silakan kepada teman-teman yang belum mengisi presensinya agar segera diisi presensinya ya. Di sini Habib, Faras, Zaki, Agifari, Gani, Darojatun, Giats, Farhan, Saiful Hudori, Hilmi Nayal belum mengisi presensinya. Jadi silakan untuk segera mengisi presensinya. Karena jika tidak diisi presensinya, maka akan dianggap alfa. Nah, Bapak akan mulai ya. Jadi perhatikan di sini ada sebuah desain ya, desain sebuah buku. Nah, buku ini teman-teman didesain oleh software ya. Nah, softwarenya itu adalah yang sudah kita ketahui bersama kemarin, Adobe InDesign ya. Sebuah software yang ya, dispesialiskan atau diperuntukkan untuk membuat berbagai layout desain pada buku, koran, ya, majalah, apapun itu ya. Nah, di sini kita perhatikan di sini ada sebuah buku, magazine ya atau majalah. Di sini dimulai dari cover, daftar isi, terus isi dari majalah tersebut. Nah, ada di sini semua ya. Sampai cover tutup ya, penutup cover. Halo, kelihatan nggak? Teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi teman-teman kita akan belajar membuat layout sederhana dulu, menggunakan Adobe InDesign. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah kita sudah belajar membuat layout di Photoshop ya. Layout maksudnya layout cover desain. Nah, sekarang kita bikin layout untuk tulisannya ya. Terus teman-teman minggu kemarin, 2 minggu kemarin udah membuat tulisan kan ya di Microsoft Word. Udah ya? Udah membuat tulisan di Microsoft Word yang Bapak tugaskan kurang lebih 5 halaman minimal. 10 halaman, 5 halaman. Yang waktu 2 minggu kemarin. 10 halaman ya? Halo? Kedengaran suara Bapak? Halo? Suara Bapak kedengaran? Ada, Pak, ada. Oke, lanjut ya. Nah, jadi Bapak menganggap teman-teman di sini sudah menulis tulisan ya, apapun itu temanya di Microsoft Word ya. Nanti akan terhubung dengan Adobe InDesign ya. Jadi sekarang teman-teman silakan untuk membuka
software Adobe InDesign ya di laptop masing-masing. Nah, di sini Bapak menggunakan Adobe InDesign CC 2019. Versi CC 2019. Nah, kemarin Bapak udah share linknya, teman-teman udah Bapak instruksikan untuk mendownload. Tapi Bapak tidak memaksa harus menggunakan versi Adobe InDesign CC 2019. Nah, Bapak bebaskan ya, terserah teman-teman mau menggunakan versi apapun ya. Yang penting disesuaikan saja dengan spek laptop atau PC teman-teman, karena takutnya membebani ya. Semakin tinggi versinya itu semakin tinggi juga kebutuhan hardware-nya. Di sini Bapak menggunakan prosesor i5 dengan SSD dan RAM-nya 8 GB. Jadi cukup ringan ketika menjalankan software Adobe InDesign versi 2019. Nah, di sini Bapak akan perkenalkan lagi. Ketika teman-teman membuka software Adobe InDesign, nah di sini ada tampilan interface-nya ya. Nah, di sini ada tombol create new, ada tombol open, di sini juga yang di tengahnya ini ada tombol create new ya. Sama sebetulnya create new yang di kiri dan di tengah. Seperti ini. Nah, untuk pertama kali teman-teman, jadi kita pada demo sekarang, pada skenario sekarang kita akan belajar membuat layout sederhana ya. Jadi pertama-tama buka software Adobe InDesign-nya. Oke, Bapak akan memastikan di sini udah ada yang membuka belum? Muhammad Riksa bisa membuka software yang InDesign saya nge-stuck di loadingnya Pak. Jadi sama saya lagi diinstal ulang lagi. Oke, Gani gimana Gani? Ini lagi loading Pak. Nayal gimana? Hilmi? Nayal? Hilmi? Lagi loading Pak. Ada nggak yang udah terbuka software Adobe InDesign-nya? Oke, dilanjut aja ya sambil berjalan. Nah, di sini Bapak akan membuat sebuah layout sederhana dengan ukuran A4 ya. Jadi pertama-tama teman-teman buka software Adobe InDesign-nya. Setelah itu, setelah muncul tampilan interface ini, teman-teman klik Create New. Nah, di sini teman-teman muncul ya. Nah, di sini muncul tampilan. Nah, di sini kita pilih ukuran print ya. Di sini ada shape, print, web, dan mobile. Nah, kita pilih print ya. Klik tab print. Nah, di sini. Nah, lalu pilih A4. Pilih A4. Oke. Terus yang paling penting di sini unitnya ya. Nah, kita biasakan pakai sentimeter aja. Pilih unit sentimeter ya. Nah, sentimeter. Lalu beri nama proyeknya apa? Misalkan layout sederhana. Misalkan ya. Setelah itu, di sini biarkan ya page. Kita mulai dari halaman 1 ya teman-teman. Terus di sini ada namanya kolom. Nah, kita buat satu kolom aja ya, karena kita akan membuat layout sederhana, bukan majalah atau bukan koran ya. Kita buat satu kolom aja, jadi biarkan ya. Lalu di sini ada kolom gutter. Nah, ini biarkan aja secara default. Nah, lalu di sini ada margin. Nah, ada margin ya. Nah, nanti kita akan setting belakangan untuk margin ya. Terus di sini ada blade and slug ya. Nah, kita setting nanti di belakang aja ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Nah, setelah itu sudah di setting seperti ini. Oh iya, ini orientation-nya kita setting di portrait ya, di portrait bukan landscape tapi portrait ya, berdiri. Nah, setelah itu klik tombol create. Nah,
Perhatikan teman-teman, di sini adalah ukuran A4 ya. Kelihatan ya? Nah, perhatikan. Nah, setelah muncul seperti ini, nah, perhatikan di sebelah kanan yang Bapak tunjuk sama kursor. Di sini ada properties, terus ada page, lalu ada sisi libraries ya. Nah, teman-teman pilih page. Nah, pilih page. Oke. Nah, perhatikan di sini ada non, lalu ada A master. Oke. Nah, karena buku itu posisinya terlipat kan buku itu ya. Kalau teman-teman buka buku, sebetulnya itu terlipat ya. Dan itu sebetulnya satu ukuran dibagi dua. Kalau teman-teman perhatikan, Bapak akan coba ambil buku dulu ya, bentar. Dibuka tuh, berpush. Apa? Berpush. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Bapak akan coba perlihatkan. Ini adalah sebuah buku. Ini ada sebuah buku. Nah, buku itu sebetulnya ini terlipat ya, terlipat seperti ini. Nggak kelihatan bukunya, Pak. Oke, Bapak coba perlihat. Yang pertama terkait dengan nah, ini adalah sebuah buku ya. Ini kan terlipat. Nah, ini adalah ukuran A4. Jadi kalau teman-teman memilih mau membuat sebuah buku, tentukan dulu ukurannya. Misalkan A4 ya, kita berbicara A4. Nah, sebetulnya A4 itu nanti dibagi dua ya, seperti ini. Jadi ukurannya itu adalah nanti 5R ya. Nah, oke, langsung aja kita ke contoh kasus. Nah, Bapak kan udah bikin nih satu ukuran ya. Nah, karena buku ini terlipat, nah kita akan memberikan penomoran halaman kiri dan kanan ya. Jadi di sini dan di sini. Biasanya kan gitu umumnya ya. Oke, paham ya? Biasanya penomoran halaman itu ada di bawah ya. Ada yang di tengah, ada yang di tengah, ada yang di kanan, ataupun ada yang di kiri ya. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang teman-teman klik A master ya, klik A master. Nah di sini A master, nah klik A master. Nah klik 2 kali, nah klik 2 kali sampai muncul 2 ukuran A4 ya. Nah seperti ini. Jadi harus diklik 2 kali ya. Pertama kan tadi ini seperti ini. Nah setelah itu kita klik A master ya. Ini kan defaultnya seperti ini. Nah kita klik 2 kali A master, klik kiri. Nah sampai muncul seperti ini. Oke. Nah sekarang kita akan memberikan halaman kiri dan kanan ya. Ini sebagai variasi aja. Namanya juga kita mendesain sebuah layout ya. Nah pertama-tama kita buat satu halaman di sini di sebelah kiri. Aduh. Pak, punten, ini kita keluar lagi nih.
Oke, kelihatan? Ada Pak. Ada Pak, ada. Oke, ada ya. Kita mulai lagi. Jadi pertama-tama buat ukuran di Adobe InDesign. Nah, setelah teman-teman masuk dan sudah berhasil membuat ukuran A4, nah teman-teman di sini muncul ada properties, page, dan sisi libraries. Teman-teman pilih page. Nah, setelah itu klik dua kali, klik kiri dua kali A-master ya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan buat halaman ya. Buat halaman kiri dan kanan supaya lebih variatif aja ya. Jadi kita akan membuat penomoran halaman kiri dan kanan ya. Jadi nanti ketika teman-teman membuka buku itu ada di kiri dan di kanan ya. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, tadi sudah Bapak ulang-ulang. Klik dua kali A-master. Nah, sampai muncul dua ukuran A4 seperti ini. Oke. Nah, setelah itu di sini di toolbar atau di tools itu ada namanya T atau type ya. Sama seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Teman-teman pilih T. Nah, di sini. Oke, nah setelah itu kita blok ngasal ya, boleh ngeblok ngasal. Blok seperti ini. Oh, maaf, bentar ya. Nah, seperti ini. Bentar ya. Kok nggak bisa diklik ya? Bentar. Oh, ini kayaknya error nih. Bentar, Bapak kalau Ini kirinya ditahan, Pak. ya. Tadi klik kirinya harus ditahan, baru bisa. Oh iya, iya. Bapak ulang lagi ya. Oke, klik dua kali. Oke, nah seperti ini ya. Jadi tahan, drag, tapi sambil ditahan jangan dilepas ya. Oke, sesudah terseleksi seperti ini lalu lepaskan. Nah, oke, jangan diapa-apain. Teman-teman klik type, lalu pilih insert special character, lalu pilih markers, lalu pilih current page number. Oke, sekali lagi pilih type, lalu pilih special character, lalu pilih marker, lalu pilih current page number ya. Klik. Nah, seperti ini sampai muncul huruf A. Nah, lalu klik move. Nah, coba kita zoom. Nah, ini seleksinya terlalu lebar. Nah, kita akan sesuaikan seleksinya sesuai dengan fontnya, ukuran fontnya ya. Nah, sebelah sini kita rapihkan aja. Nah, kira segini ya. Klik kanan, pilih fitting, lalu pilih fit frame to content. Jadi menyesuaikan dengan ukurannya ya. Klik. Nah, jadi seperti ini. Seleksinya jadi mengecil sesuai dengan ukuran font. Oke, ini sudah. Jangan diapa-apain ya, udah gini aja. Nah, setelah itu kita akan berikan yang sebelah kanan sama ya. Nah, sebelah kanan juga kita akan berikan lagi satu huruf ya atau satu teks. Nah, seperti ini. Lalu seleksi. Nah, lalu pilih lagi type. Lalu pilih lagi insert special character, pilih markers dan pilih current page number. Nah, seperti ini. Lalu pilih selection tool. Kita rapihkan. Klik kanan, lalu fitting, lalu fit frame to content. Nah, kita coba lihat. Udah rapi belum? Nah, cek. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, udah ya. Nah, kiri dan kanan sudah diberikan halaman, tapi belum berupa angka ya. Ini masih berupa abjad.
Nggak apa-apa, nanti kita akan lihat, nanti huruf tersebut akan berubah menjadi halaman atau angka ya. Nah, setelah itu kita akan berikan teks di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Misalkan di sini ya, di sebelah sini kita akan berikan satu teks. Nah, misalkan ini judul bukunya tentang Adobe Photoshop misalkan ya. Nah, Bapak akan beri lagi teks di sini. Oke. Bapak akan berikan huruf misalkan latihan dasar Photoshop ya. Di sini kenapa ada warna merah? Ini karena teksnya sudah melebihi seleksi ya. Jadi tinggal digeser aja ke sini. Nah, oke udah. Lalu sejajarkan. Nah, ini udah sejajar ya. Oke, latihan dasar Photoshop. Nah, coba kita rubah teksnya, ukurannya. Kita berikan ukuran 10 pt. Oke. Nah, terus yang sebelah kanan juga kita berikan lagi teks. Basic misalkan, editing. Di kanan, fitting, fit frame. Ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke, udah? Udah bisa mengikuti teman-teman? Oke, ini semua Bapak direkam ya. Direkam, tapi teman-teman harus benar-benar disimak ya dari awal. Apa rekam videonya. Oke. Nah, setelah itu kita akan tentukan margin. Kita akan tentukan marginnya berapa senti ya. Jadi margin ini adalah batas tepi dengan batas luar ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, batas tepi kertas dengan isi tulisan itu namanya margin ya. Nah, seperti ini Bapak akan melihatkan. Kita akan atur marginnya. Nah, ini yang disebut dengan margin ya. Nah, Bapak coba perlihatkan. Nah, ini adalah margin ya. Nah, ini adalah margin ya. Margin ya. Paham ya? Ini juga margin. Juga margin. Nah, ini adalah margin top, ini margin left. Ya. Jadi margin itu ada 4, atas, bawah, kiri, dan kanan. Paham ya? Bapak udah jelaskan di Microsoft Word di pertemuan 2 minggu kemarin ya. Oke, insya Allah paham ya. Nah, bagaimana cara mengatur margin kedua-duanya? Jadi buku ini kan terlipat ya. Jadi terbagi 2. Seperti ini. Kita akan atur margin semua ya. Kita akan atur marginnya. Caranya gimana? Teman-teman klik properties. Oke, nah di sini ada settingan margin. Ya. Atau bisa juga di sini di layout, klik layout, lalu pilih margin and column. Nah, di sini kita coba lihat. Ternyata ukuran margin secara default adalah 12 mm. Nah, kita akan coba rubah ke senti aja ya. Oke. Kita rubah aja ke senti, misalkan untuk margin atas atau top kita akan berikan 1,5 cm. Margin bottom kita juga akan berikan 1,5 cm. Nah, di sini ada inside, outside. Inside, outside ini maksudnya ini
Ini adalah inside ya. Nah, Bapak akan coba perlihatkan. Nah, ini adalah inside. Ini adalah inside. Dan ini adalah outside ya. Nah, ini adalah outside yang Bapak kasih tanda warna merah ya. Ini adalah outside dan yang di tengah ini adalah inside. Nah, inside ini. Di sini ya, inside. Oke. Nah, setelah itu nah setelah itu kita akan berikan outside sama outside-nya 1,5 cm misalkan ya ini. Nah, untuk inside, nah kita akan berikan 2 cm ya, 2 cm. Oke. Nah, ini kita akan bisa preview. Nah, di sini coba lihat. Ini adalah before dan ini adalah after ya. Nah, ini. Lihat di sini 2 cm di inside ini lebih besar ya. Nah, oke seperti ini. Nah, ini adalah before dan ini adalah after ya. Ini adalah 1,5 cm, yang bottomnya 1,5 cm, yang outside ini adalah 1,5 cm, dan yang inside itu adalah 2 cm ya, atau 20 mm. Setelah itu klik OK. Nah, udah. Margin udah disetting, halaman udah disetting. Terus apa lagi? Nah, sekarang kita coba bikin teks. Bagaimana sih cara bikin teks? Nah, ini mirip dengan di Adobe Photoshop atau di Adobe Illustrator. Teman-teman tinggal klik aja teks. Nah, misalkan teman-teman mau bikin teks dari sini ke sini, misalkan ya, tinggal seleksi aja. Nah, tinggal seleksi aja. Nah, lalu teman-teman tinggal ketik aja teksnya apa. Bla bla bla. Nah, Bapak akan contohkan. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Coba Bapak akan copy. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Teman-teman bisa mengatur juga ukurannya ya. Maaf. Ini bisa diseleksi. Kita setting paragrafnya ya. Ada center, ada justify. Nah, ini bisa disetting juga. Seperti ini ya. Bentar ya, ada tamu dulu. Oke, lanjut ya, next. Oke. Jadi ini adalah cara menulisnya ya di sini. Teman-teman tinggal seleksi aja mau sampai mana ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita delete. Kita delete. Oke. Next. Nah, oke. Kembali lagi teman-teman, perhatikan. Nah, sekarang kita akan tentukan berapa jumlah halaman yang akan teman-teman buat. Misalkan teman-teman mau membuat buku 1000 halaman atau 500 halaman atau 100 halaman atau 10 halaman ya. Di sini kita akan coba belajar bikin 5 halaman dulu ya. Bagaimana cara membuat halaman? Ini kan baru 1 halaman ya. Kita akan buat misalkan 10 halaman ya. Kita akan buat 10 halaman. Teman-teman klik page. Oke, klik page. Nah, ini kan kita masih posisinya di master. Nah, sekarang kita klik di sini. Klik yang di bawah master ini. Klik 2 kali. Oke. Ini sudah diklik ya. Nah, sekarang kita akan buat 10 halaman untuk pertama ya. Klik kanan, lalu insert page. Nah, di sini ada pilihan. Page 1, artinya kita sedang berada di halaman 1. Nah, disinilah insert. Nah,
Kita biarkan saja, kita pilih aja after page, karena kita akan membuat halaman setelah halaman 1 ya. Lalu di sini master tetap di sini 1. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan 10 halaman. Jadi teman-teman tinggal ketik aja 10 halaman. Oke. Lalu klik tombol oke. Nah, di sini teman-teman sudah membuat 10 halaman. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, lihat di sini ada halaman 2. Lalu di sebelah kanannya ini halaman 3, basic editing. Next page. Nah, di sini ada halaman 4, halaman 5 sampai ke halaman 11 ya. Karena tadi kita membuat 1 dulu halaman tambah 10 berarti ada 11 halaman totalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini secara otomatis teman-teman sudah membuat penomoran halaman dan teks pada sebelah kanan dan kiri halaman ya. Oke. Adakah yang pusing? Adakah yang masih bingung? Boleh disampaikan sekarang ke Bapak. Ini fundamental sekali. Teman-teman kalau sudah bisa di basic ini, teman-teman mudah sekali membuat buku ya, membuat layout buku, ketimbang teman-teman membuatnya secara manual di Adobe Photoshop atau di Adobe Illustrator atau di Corel atau di Microsoft Word. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan kepada Bapak di sini. Masalah penomoran, masalah ukuran, masalah margin, terus masalah apapun itu, boleh disampaikan di sini. Silakan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Nah, di pertemuan sekarang kita hanya membuat layout aja, kita membuat desain layout aja ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Gani, gimana Gani? Bisa membuat ya? Bisa Pak, alhamdulillah. Ya bisa ya. Di akhir nanti kita akan buat desain ya, tugas desain. Nanti teman-teman kirim ke Bapak ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang karena Bapak sudah menugaskan teman-teman di 2 minggu yang lalu membuat sebuah tulisan. Nah, sekarang Bapak ingin teman-teman memasukkan tulisannya tersebut yang sebelumnya ditulis di Microsoft Word, teman-teman masukkan ke dalam Adobe InDesign. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya coba? Nah, caranya pertama-tama siapkan dulu tulisannya ya, yang sudah ada di Microsoft Word. Oke. Nah, lalu setelah itu klik halaman yang pertama. Nah, di sini klik halaman pertama. Nah, di sini Bapak akan memasukkan sebuah tulisan ya, yang sebelumnya Bapak tulis di Microsoft Word. Ini adalah skripsi Bapak dulu ya, 10 tahun yang lalu. Nah, di sini. Nah, di sini ada di bab 3. Nah, bab 3 ini ada 53 halaman ya. Di sini ada gambar bagan, algoritma, flowchart, terus ada tabel. Nah, di sini ada semua di bab 3 ya. Nah, Bapak akan masukkan tulisan Bapak, tulisan skripsi Bapak ke Adobe InDesign. Di sini ada halamannya ini ada 53 ya, kalau teman-teman lihat. Nah, di sini ada 53 halaman. Nah, nanti secara otomatis yang sebelumnya kita membuat 10 halaman di Adobe InDesign ini akan mengikuti tulisan yang ada di bab 3 Bapak, 53 halaman. Jadi secara otomatis akan membuat halaman sendiri. Nah, ini enaknya Adobe InDesign. Jadi kita cuman menyeting di awal doang ya. Nah, caranya gimana? Kita back to Adobe InDesign. Nah, kita kembali ke Adobe InDesign. Pertama, teman-teman siapkan tulisannya di dalam bentuk Microsoft Word. Lalu buka Adobe InDesign-nya. Lalu klik di halaman pertama. Oke. Nah, setelah itu pilih File, lalu pilih Place. Atau shortcut-nya itu adalah Ctrl D. Oke ya. Jadi pilih File,
lalu pilih Place. Kita akan memasukkan tulisan yang ada di Microsoft Word ke dalam Adobe InDesign. Oke, klik Place. Lalu tentukan di mana letak teman-teman menyimpan file Microsoft Word-nya ya. Nah, karena di sini Bapak akan memasukkan bab 3 skripsi. Nah, Bapak akan masukkan di bab 3 skripsi. Nah, setelah itu klik Open. File web.doc is already used. Oh, ini. Ini sedang dibuka ya. Bapak harus close dulu filenya. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Klik File, klik Place. Lalu pilih sesuai lokasinya di mana ya. Bapak akan pilih bab 3, lalu klik Open. Nah, di sini muncul. Nah, karena di sini font default-nya ini adalah intinya di sini kita harus memilih font ya sesuai dengan tulisan yang ada di Microsoft Word ya. Nah, di sini teman-teman jangan takut jika muncul notification seperti ini. Teman-teman tinggal klik aja Find Font lalu pilih aja. Nah, teman-teman tinggal pilih aja di sini. Pilih aja Times New Roman ya karena standar penulisan karya ilmiah adalah Times New Roman. Teman-teman pilih aja Times New Roman. Oke, ininya reguler, stylenya, lalu klik Done. Nah, muncul seperti ini. Jangan lupa teman-teman pencet tombol Shift pada keyboard. Pencet tombol Shift pada keyboard. Nah, lalu arahkan ke sudut atas ya. Sambil mengklik tombol klik kiri pada mouse teman-teman. Sambil mencet tombol Shift. Jangan dilepasin ya tombol Shift-nya. Sambil dipencet tombol Shift. Lalu klik kiri 1 kali. Lalu biarkan running software-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil mengimport tulisan dalam bentuk Microsoft Word ke dalam Adobe InDesign. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ini ya. Oh, maaf. Tulisan Bapak itu bukan 53 halaman. Ini kan bab 3 ya. Jadi sebelumnya itu ada beberapa puluh halaman. Jadi ini 17 halaman sebetulnya, 17 lembar ya, bukan 53 halaman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teks atau tulisan yang sudah dibuat sebelumnya di Microsoft Word sekarang sudah bisa diimport di Adobe InDesign. Oke? Sampai di sini adakah yang sudah berhasil? Jadi Bapak pingin teman-teman di sini coba tulisan yang sebelumnya yang pernah dibuat di Microsoft Word teman-teman import ke Adobe InDesign. Seperti yang Bapak sudah lakukan ya. Nah, di sini sudah halamannya sudah mengikuti sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Nah, sampai halaman 17 ya. Nah, ini. Oke. Ini kalau teman-teman bisa membuat layout yang bagus, teman-teman bisa menjual di Fiverr, bisa menjual di Envato, bisa menjual di 1000.com. Bisa menjual di DeviantArt ya. Nah, ini. Di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa kolom ya. Kalau untuk magazine, untuk koran, tabloid itu biasanya 1 halaman ini biasanya ada 2 kolom. Nah, ini ada contoh dari layoutnya ya. Tapi kita harus menguasai dulu teman-teman di basicnya. Harus menguasai basicnya. Kita paham bagaimana cara memanfaatkan tools-toolsnya, settingannya. Nah, insya Allah ketika teman-teman membuat layout serumit apapun itu akan bisa. Ya. Oke? Coba teman-teman sekarang bikin layout sederhana 1 kolom aja seperti yang Bapak contohkan, lalu import tulisannya ke dalam Adobe InDesign ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Bapak beri waktu 10 menit
Jadi jam 9 lebih 23, Bapak pingin lihat hasil karya teman-teman. Nanti di share screen di sini. Ya, silakan ya. Dimulai dari sekarang, 10 menit. Sehalaman aja, Pak. Ya, sesuai dengan yang kemarin. Teman-teman kan buat buku kecil tuh yang kemarin tulisan kecil. 10 halaman atau berapa halaman yang di Microsoft. Tinggal diimport aja, tapi settingannya harus sama. Marginnya 1,5, topnya, bottomnya 1,5, lalu kirinya itu atau outside-nya itu adalah 1,5 dan inside-nya itu adalah 2 cm ya. Satuannya jangan lupa cm. Nah, kita biasakan ya. Karena di percetakan nanti itu mainnya sentimeter, biasanya berapa senti? Sentimeter atau mili ya. Oke, silakan laksanakan dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita akan buat cover ya. Di dalam buku ini, di dalam pembuatan buku atau majalah atau apapun itu ya, ini pasti ada cover ya, cover buku. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk menunjukkan identitas. Itu buku apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa. Nah, seperti ini. Ini adalah cover depan buku ya, dan ini adalah cover belakangnya atau penutup ya. Sebetulnya ini adalah satu halaman teman-teman, satu halaman dengan ukuran A4. Cuman ini dibagi dua. Nah, makanya kita pakai Adobe InDesign supaya memudahkan dalam proses produksi nanti ketika dicetak ya. Oke, ada cover depan, ada cover belakang. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuat cover depan. Ini pakai ilustrasi contoh desain cover book dari Gani ya teman-teman. Salah satu dari teman kalian. Nah, di sini pastikan teman-teman klik page 1. Nah, setelah itu klik kanan, lalu insert page. Oke, berapa halaman yang akan kita buat? Ya, satu halaman ya untuk cover depan. Lalu di sini ada pertanyaan, insert after page atau before page. Nah, karena kita akan taruh di belakang halaman yang tadi yang pertama, berarti kita pilih before page. Lalu biarkan ini masternya adalah master. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, maka muncul satu halaman yang masih kosong ya. Nah, setelah itu kita akan pasang rectangle frame tool atau shortcutnya adalah F. Klik rectangle frame tool, lalu drag dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah ya. Maaf ya Bapak agak cadel, ini lagi baru suh, lagi panas dalam, jadi sakit kalau bicara keras-keras. Nah, seperti ini, udah. Nah, setelah itu klik file, lalu klik place. Nah, lalu kita sisipkan gambar yang akan kita edit ya. Akan kita masukkan. Nah, ini cover book dari Gani. Oke, ini sudah masuk ya. Dan kita akan sesuaikan ukurannya dengan ukuran yang ada di sini ya. Tinggal klik selection tool, lalu di sini ada tombol bulat. Nah, klik tombol bulatnya lalu kita drag. Nah, ini seperti ini. Oke, ini udah jadi cover depan ya. Cover depan sudah jadi. Nah, sekarang kita buat cover belakang. Nah, berarti logikanya kalau kita bikin cover belakang atau cover penutup, berarti kita klik page yang paling terakhir ya, page 18 kalau di sini ya, kalau di Bapak. Klik di sini. Nah, lalu klik kanan, lalu insert page. Nah, lalu biarkan seperti ini ya. Page 1, after page, dan master, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita beri lagi frame, rectangle frame ya. Nah, seperti ini.
Oke, lalu flash. Flash, lalu tentukan gambarnya mana ya. Nah, Bapak cari dulu gambarnya mana ya. Bentar, Bapak cari dulu. Yang dari Kota Bandung masalahnya Bu, wali kotanya belum mengeluarkan kemarin informasi dari KCBT, yang KCB juga nunggu yang informasi yang dari wali kota. Ya, bertambahan dikit dulu dari wali kota. Oke nih. Cover novel ya, Bapak coba pakai. Oke, ini buatan Adiatma Yusuf ya, bagus desainnya. Nah, Bapak akan coba ini. Setting. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu, nah, bagaimana sekarang cara mengekspor ya, mengekspornya? Kita akan ekspor ke dalam bentuk PDF aja ya. Caranya gimana? Teman-teman klik file, lalu klik export. Nah, lalu pilih formatnya mau apa? Mau JPEG, mau PNG, nah, mau IPS. Nah, biasanya kalau untuk percetakan, teman-teman diminta itu filenya itu adalah PDF atau EPS atau EPUB. Biasanya ya. Nah, kita pilih yang PDF aja dulu ya. Lalu tentukan di mana letak lokasinya ya. Di sini. Nah, setelah itu klik save. Oke, di sini muncul menu. Muncul menu. Di sini kita biarkan aja ya, kita biarkan aja secara default settingannya, lalu klik export. Lalu klik find font, ini disuruh pakai font yang sesuai dengan penulisannya ya. Kita pakai Times New Roman, lalu klik done. Oke, proses ekspor sedang berjalan. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita coba buka. Kita open. Nah, lalu kita coba lihat hasilnya. Oh, maaf, bukan ini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya. Buku yang sudah dibuat ya. Nah, ini halaman 1 dan halaman terakhir.
Nah, ini adalah buku, maaf, cover penutup ya. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman. Mungkin materi hari ini kita cukupkan. Bapak tugaskan kalian untuk membuat tulisan ya. Membuat tulisan, temanya bebas, minimal 10 halaman. Masing-masing temanya harus berbeda ya. Di sini ada 25 santri, jadi harus berbeda tema-temanya. Harus berbeda tema-temanya. Ya, minimal 10 halaman. Dilengkapi dengan cover depan dan cover belakang. Maksudnya apa? Cover itu adalah desain covernya yang sudah Bapak pernah kalian berikan tugas ya. Ada nama, ada judul, ada gambar grafiknya, ada penulisnya siapa ya. Nah, nanti kalian pasang di Adobe InDesign awal dan akhir. Oke, sebelum kita akhiri, adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Enggak? Kalau tidak ada, berarti teman-teman di sini sudah paham. Insya Allah paham. Bapak akan share videonya nanti di YouTube. Dan kalian komen dengan format nama, kelas di kolom komentar. Saksikan sampai beres dari awal sampai akhir. Itu sebagai tanda kalian ini udah memperhatikan atau menyimak baik-baik materi yang disampaikan hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bapak ada rapat hari ini. Terkait dengan software, kalau misalkan error, coba teman-teman download yang versi bawahnya ya, bisa CC 2015 atau versi CS6. Oke, karena nggak ada yang dipertanyakan dan didiskusikan lagi, Bapak anggap teman-teman udah berhasil. Jangan lupa nanti tugasnya disubmit di LMS paling lambat besok jam 9 malam ya. 10 halaman, ingat teman-teman bikin tulisan 10 halaman, temanya bebas, dilengkapi dengan penomoran halaman dan margin kanan, bawah, atas, samping ya. Ada halaman, berurutan halamannya sesuai dengan instruksi Bapak yang tadi sudah disampaikan. Dan jangan lupa ada cover depan dan ada cover belakang. Ini adalah sebagai nilai praktikum ya. Kita anggap ini adalah nilai ulangan harian. Jadi teman-teman silakan dikerjakan. Nah, tugas yang kemarin itu yang submit itu belum semuanya ya. Jadi kalau nggak ada yang ngerjain tugas berarti ya nilainya seadanya ya. Dari 25 hanya 17 orang yang mengumpulkan tugas membuat desain cover book. Jadi sisanya kemana tuh yang berapa orang lagi lah? Yang 12 orang. Dari 25 baru 17 yang submit, berarti sisanya Bapak nggak akan kasih nilai ya. Jadi kalau nilai kalian jelek, ketika nanti PAS ya seadanya aja segitu. Kalian mungkin nanti nggak bisa melanjutkan ke kelas 11 ya. Bapak hanya ingin lihat proses kalian ya. Mau desainnya kurang bagus ataupun bagus, Bapak nggak lihat itu, tapi dilihat dari prosesnya. Apakah teman-teman mengerjakan, apakah teman-teman bertanya. Oke. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, Bapak akhiri saja materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan sudah hadir di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mohon maaf bila ada yang kurang dari penyampaiannya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa hikmah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.